Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan peristiwa meninggalnya 3 anggota polisi di Waikanan, Provinsi Lampung. Salah satu temuan yang dilakukan oleh anggota Kompolnas, Khairul Anam, bahwa salah satu temuan di sana adalah terkait dengan proyektil, teman-teman. Ternyata proyektilnya ini diduga sangat kuat ya, dilihat dari tipikal dan juga jenisnya, ini berasal dari laras senjata pabrikan. Artinya bukan rakitan. Artinya menjurus ke institusi tertentu yang kalian sudah tahu. Kita akan coba bahas lebih detail di sini karena ada 2 keterangan dari Kapolda Lampung atau Kapendam 2 Sriwijaya yang mereka ini kata-katanya itu penuh dengan kiasan, tetapi bagi kalian yang mendalami setiap kata-kata dan bahasa tubuh, ini kesannya kayak mau menyelamatkan diri masing-masing. Kalau aku tangkap nih ya, secara sudut pandang begitu teman-teman. Kolonel Infantri Eko Syaputra Siregar, Kapendam 2 Sriwijaya, itu kesannya nggak mau disalahkan hanya dari pihak TNI saja. Nah, dari Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika, kelihatan banget dari statementnya sangat berhati-hati. Bahkan saking berhati-hatinya pun ada yang sudah mengaku bahwa dirinya adalah yang melakukan pengedoran tersebut tapi tidak langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sekarang dari kasus ini kan ada 2 peristiwa. Pertama adalah perjudiannya, yang kedua adalah pengedorannya. 1 orang warga sipil inisial Z yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kita nggak tahu tersangka ini statusnya yang mana, apakah pengedorannya atau karena perjudiannya. Ini menjadi teka-teki teman-teman. Sebelum kita simak cuplikan-cuplikan statement beliau-beliau tersebut, kita simak dulu cuplikan komentar dari Khairul Anam, anggota Kompolnas, kenapa dia bisa mengidentikan, menganalisanya sangat kuat dugaannya ini adalah proyektil dari senjata yang laras merupakan buatan pabrik yang artinya bukan rakitan. Ini alasannya teman-teman. Nah, proyektilnya kalau kita lihat dengan kasat mata, karena kami lihat langsung, ya kita juga pakai alat pembesar, ya, jadi bisa lihat lebih jelas. Itu kalau dalam ilmu balistik ya metalurgi, balistik dan sebagainya itu memungkinkan atau sangat potensial ya itu muncul dari larasnya senjata pabrikan. Larasnya senjata pabrikan. Ada 2 aparat di Indonesia yang diberikan bekal senjata. Pertama adalah polisi, yang kedua adalah TNI. Ini miliknya siapa begitu? Karena kan dengan rekaman yang viral di sosial media, katanya itu nggak cuma 2 oknumnya, yang TNI, ada yang lain lagi. Terus juga ada dugaan bahwa ada keterlibatan dari oknum anggota Polri juga dalam kasus ini. Jadi apakah mungkin 3 korban yang meninggal dunia itu adalah korban dari ketidaktahuan mereka-mereka yang punya main dari kasus ini? Karena keterangan dari Kapendam 2 Sriwijaya mengatakan dengan tegas bahwa waktu ditanya nih sama wartawan, Pak, isu terkait katanya isunya adalah ini karena ada jumlah setoran yang tidak disanggupi antara oknum-oknum, dugaannya antara oknum TNI dan juga oknum dari kepolisian. Maksudnya gimana? Apakah TNI ini memberikan setoran dugaannya kepada oknum-oknum di kepolisian? Ini yang sedang didalami. Tetapi jawaban dari Kolonel Infantri Eko Syaputra Siregar ngebuat aku tuh bertanya-tanya yang sangat unik pada saat ditanya seperti itu. Tidak yes or no, tetapi penjelasannya mengisyaratkan sesuatu hal. Ini dia cuplikannya teman-teman. Terjadi ya, bisa terjadi tidak. Tetapi tolong kita garis bawahi, kegiatan selama 1 tahun. Bisa terjadi iya, bisa terjadi tidak. Tetapi perlu digarisbawahi kegiatan selama 1 tahun, dugaannya untuk kasus sabung ayam atau di perjudian di Waikanan tersebut. Di wilayah yang geografi demografinya bisalah terjangkau lah kita. Bisalah kita tahu informasi seperti apa. Ada komunikasi antara 2 mitra itu. Kita simpulkan, sama-sama mengetahui. Oh yes, sudah sampai kesimpulan loh. Jadi saya simpulkan ini sudah sama-sama mengetahui. Yang ngomong ini bukan orang awam, tapi adalah seorang kolonel gitu loh. Seorang Kapendam 2 Sriwijaya.
TNI pasti punya tim intelijennya. Polri pun juga sama punya tim intelijennya. Jaraknya, lokasi TKP dengan markas masing-masing itu nggak jauh. Walaupun kita tahu Waikanan kan termasuk yang cukup terpencil, jalanannya rusak, kemudian juga banyak perkebunan sawit yang jaraknya itu sekitar 3,5 meter dari kota yang di Waikanannya. Tetapi dengan tim intelijen mereka, dikatakan di sini kesimpulannya, ini semuanya sudah sama-sama tahu. Terus kalau sudah sama-sama tahu, kenapa harus didor? Berarti ada motif sesuatu hal di sini yang perlu digali lebih dalam. Mampukah atau beranikah atau akan digalikah sampai sedalam itu? Karena takutnya ya kayak Pak Mahfud MD kan pernah bilang tuh Menko Polhukam, kasus-kasus di Indonesia awalnya heboh, viral kemana-mana, tapi kalau sudah menyentuh kepentingan orang-orang tertentu, ini biasanya berhenti sampai di situ aja. Mudah-mudahan tidak terjadi di kasus ini, karena kita nggak mau melihat 3 dari anggota polisi yang meninggal dunia sia-sia begitu aja tanpa ada menuntaskan sebuah peristiwa yang aku yakin ini adalah harusnya penegakan hukum di Indonesia. Ada profit di situ, duit. Jujur aja ada profit di situ, duit. Ada Tidak profit. ada satu yang di Indonesia ini yang tidak. Itu taruhan. Oke. Ada profit di situ, ada duit di situ. Jujur aja. Kelihatan banget dari Kapendam 2 Sriwijaya sudah mengatakan dengan tegas, dugaannya sangat kuat. Ini adalah berhubungan dengan oknum-oknum, baik dari pihak TNI dan juga Polri, yang terlibat dalam peristiwa ini. Kegiatannya sudah 1 tahun, ada komunikasi di antara 2 mitra ini. Saya simpulkan sama-sama mengetahui karena memang ada profit. Logikanya begini katanya, uang ini kan untuk dibagi-bagi, masa uangnya mau disumbangin ke panti asuhan atau sejenisnya? Tidak ada fakta hukum yang mengarah ke sana. Lantas pertanyaan yang ditanya sama wartawan tadi, Pak bener nggak? Apakah ini gara-gara oknum ini ya? Awalnya setorannya itu per hari cuma 1 juta, tapi diminta 2 kali lipat, tapi tidak disepakati. Kemudian karena tidak disepakati, dilakukanlah apapun istilah terminologinya. Ada yang bilang penggerbekan, ada yang bilang adalah pembubaran. Apakah itu? Tidak dijawab secara spesifik, jawabannya adalah iya atau tidak terjadi, tetapi dengan adanya statement seperti ini, mengindikasikan bahwa ada motif yang sepertinya sedang ditutupi nih oleh nggak tahu siapakah, karena ada keterangan dari pihak siapa yang 2 orang yang sudah tertangkap diamankan saat ini di Denpom Bandar Lampung, 2 oknum tersebut itu pun juga sepertinya tidak selesai menyelesaikan masalahnya gitu. Apakah ini efek domino begitu? Memang ada pengakuan dari Kolonel Infanteri Eko Syaputra Siregar, dikatakan di sini pengakuan dari orang-orang yang diperiksa. Dugaannya adalah para saksi ya saat ini karena mereka belum tersangka, 2 oknum tersebut. Ada pengakuan dari Posramil memberikan atensi ke Kapolsek. Atensi ini kan kalau dalam bahasa Inggris kan artinya attention ya, atau perhatian. Memberikan perhatian ini apakah sama indikasinya dengan uangkah, profitkah, atau seperti apa? Penuh dengan kiasan dan juga interpretasi dari terminologi yang disampaikan di sini sebagai bentuk dari kehati-hatian ya. Itu pengakuan sementara yang sudah kami terima terkait dengan atensi tersebut antara Posramil dan juga Kapolsek yang ada di Waikanan. Saksi-saksi lain yang menunjang harus ditemukan karena mereka bagian dari proses hukum. Maksudnya gimana? Kalau aku lihat dari keterangannya Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika, itu kan ada 13 saksi yang merupakan anggota polisi yang saat itu melakukan penggerebekan ya, yang 3-nya kan meninggal dunia. Ada 4 orang yang memang memastikan ada dari 2 oknum TNI tersebut yang berada di lokasi. Plus ditambah dengan tersangka Z yang juga mengatakan iya, melihat ada di sana. Dan ini dikonfirmasi sama anggota Kompolnas yang mengatakan bahwa di hari kejadian tersebut cuacanya sangat cerah karena memang sekitar jam 5 sore, yang itu konteksnya adalah bisa menentukan apakah para saksi ini bisa melihatnya dengan jelas. Ada berhubungan dengan kredibilitas dan juga reliabilitasnya buat para saksi yang melihatnya benar atau enggak.
Nah, terus juga dikatakan di sini bahwa kenapa saksi-saksi tersebut harus ditemukan? Karena dalam dunia hukum kan ada 5 alat bukti ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dalam persidangan, atau sekarang masih dalam proses ya di kepolisian ya, walaupun joint investigation, menentukan satu hal fakta itu harus ada 2 alat bukti. Jadi saksi-saksi ini harus dicari dulu nih. Bisa aja saksi peristiwa ataupun juga saksi ahli. Nggak harus yang ngelihat secara langsung, karena aku nggak yakin sih saksi yang melihat secara langsung apakah mereka bersedia gitu memberikan keterangan, karena biasanya mereka takut terbawa-bawa ke dalam kasus seperti ini. Tapi dari anggota Kompolnas, Khairul Anam bilang bahwa ada saksi ahli yang bisa menjadi salah satu tolak ukur, karena harapannya kedua institusi ini bisa menyelesaikan masalah itu dengan profesional. Letak selongsong peluru dan kondisi korban itu adalah menjadi salah satu analisa untuk menentukan bahwa ini scientific atau tidak. Dan kesimpulannya, pelakunya adalah orang yang biasa menggunakan senjata. Jadi, apakah ada nih warga sipil yang biasa menggunakan senjata? Mungkin kan ya, siapa tahu ada atlet begitu kan ya, atlet door gitu. Tapi kalau memang nggak ada, ya nggak usah dipaksakan begitu. Terus juga, ditambah lagi menurut anggota Kompolnas, memang ada keterangan dari sejumlah saksi yang diperiksa di TKP ya, ada bahwa memang 2 oknum tersebut yang saat ini diamankan, itu memang sering bawa senjata kalau ke sini. Jadi sudah familiar mereka semua. Berharap sekali semua pihak profesional dan juga mengedepankan ilmiah atau data-data saintifik di sini. Logikanya, kalau dari keterangan Kapendam 2 Sriwijaya dengan kekuatan intelijen dari Polri dan juga TNI, seharusnya ini semua sudah saling mengetahui. Tetapi aku yakin ini bukan tentang kemampuan dari mereka yang dipertanyakan, tetapi tentang political will. Apakah mungkin ada dugaannya efek domino bakal kebongkar kemana-mana, setoran yang mengalir kemana-mana, apakah itu? Bahkan salah satu isu yang cukup banyak disampaikan oleh netizen adalah terkait karena mungkin mau lebaran gitu kan ya, jadi ini banyak yang minta-minta THR dan sebagainya, ya itu harus dibuktikan. Tetapi itu bukanlah suatu hal yang isapan jempol belaka, memang banyak ditemukan oknum-oknum seperti itu, terutama di kawasan Waikanan, teman-teman. Saya sebagai pejabat militer di wilayah yang mempunyai kemampuan unit intelijen sama dengan rekan-rekan dari kepolisian. Logikanya, saya tahu nggak? Pasti saya mengetahui kegiatan itu. Oke, karena beliau adalah seorang Kapendam 2, pasti akan mengetahui hal tersebut. Tetapi yang buat aku bingung adalah dari Kapolda Lampung ya. Kenapa waktu ditanya sama wartawan, Pak, itu kan sudah ada pengakuan, Pak, dari salah satu oknum. Apakah langsung ditetapkan sebagai tersangka? Jawabannya adalah tidak. Katanya harus ada 2 alat bukti yang kuat kan ya? Itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Nah, bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Oke. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Oke. Secara prosedural ini adalah tepat, teman-teman, karena pengakuan dari saksi itu kan atau terduga pelaku itu sangat lemah sekali ya. Cuman agak unik sih ya kalau dibilang 2 alat bukti ya. Ada keterangan ahli ya, butuh proses kan ya, butuh waktu. Keterangan ahli, keterangan saksi, atau keterangan terdakwa nanti mungkin saat ini aja statusnya masih saksi atau bahkan sudah jadi tersangka. Ada lagi dengan yang lain-lainnya begitu, ditambah lagi dengan data-data otopsi. Ya, bagus, ini adalah hati-hati sekali, cuman kok beda cerita kalau seandainya ini yang menimpa kejadian seperti ini kepada warga sipil, wah langsung jadi tersangka. Tetapi karena ini menimpanya adalah aparat, jadi kesannya terlalu hati-hati, bahkan kesannya juga terlalu takut seperti itu ya. Ini menjadi salah satu PR, kita akan lihat nanti dari 2 institusi ini apakah benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan aturan dan juga undang-undang. Kalau aparat penegak hukumnya saja tidak taat dengan undang-undang,
ya bagaimana mungkin akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.